Pagi Senin kemarin, sekitar 2 hari lalu gue baru dari Bali, terus pulang malamnya. Semalam di Jakarta, kita bikin podcast segala macam kegiatannya. Terus hari ini, udah jam berapa nih? Mau jam 7, udah dalam kendaraan lagi menuju airport. Mau kemana kita hari ini? Nanti gue cerita. Di airport Terminal 3 mau berangkat ke Batam atas undangan HP Indonesia. Jadi kita mau lihat pabrik di Batam. Gue di sini diundang sama HP agensinya bersama dengan sekitar 12 atau 14 media lain untuk melihat produksi laptop, printer dan banyak hal lain. Untuk lebih lengkapnya mungkin gue akan jalanin lo sambil kita lihat as we go through. Ini adalah perjalanan pertama gue sama Tama. Perjalanan pertama untuk meliput, biasanya gue sendiri, pegang kamera sendiri. Sekarang ada yang bantuin megangin, semoga kontennya lebih bagus lagi. Karena Tama, videografer yang lo lihat sendiri nih, ada konten Hongkongnya bagus banget ya Tam. Jadi gue bisa lebih lega mikirin kontennya, bisa lebih enak ngomongnya. Dan ada temennya. Yuk, nih lagi nunggu pesawat. Dengan nomor and gentlemen, we have just landed at Hang Nadiem International Airport. Welcome to Batam. Kita di mana, Mas? Kita di Batam. Gue baru 2 kali ke Batam, ini yang kedua kalinya. Dulu urusan organisasi way like 15 years ago or something. Sekarang urusan teknologi. Ada apa sih di Batam? Beli barang KW ya? Beli barang bajakan ya? So, abis makan di Weiwei. Weiwei itu seafood di pinggir laut. Ini enak banget. Kalau gue nggak inget diet dan kolesterol mungkin udah lahap banget di situ. Abis ini kita mau check-in dulu di hotel. Nanti gue ceritain ngapain kita di sini secara detail. Sampai juga di hotel. Ini saat ini lagi free time, istirahat dulu sampai nanti akhirnya kita ada dinner quite formal dinner untuk dengan beberapa orang pemerintah juga. Jadi tiba di Batam ini kita untuk menghadiri peresmian bahwa HP sudah resmi TKDN. Nah itu menarik kan, karena aturan TKDN yang gue bahas dalam video gue sebelumnya, I do agree TKDN adalah aturan yang harus dijalankan karena banyak membantu Indonesia sendiri. Dan kemarin kita bahas Asus sudah iya, sekarang HP masuk sini. Kalau gue bilang masuk sini bukan berarti dia baru masuk ya, tapi sertifikasi TKDN-nya selesai gitu. Jadi sudah memenuhi syarat untuk berjualan di Indonesia. Nah kita akan factory visit besok, gue akan lihat assembly lainnya karena gue belum pernah kayaknya factory visit gadget. Dulu zamannya gue factory visit ya, waktu gue zaman kerja di Kargo. Pabrik BH, percaya nggak lo? Salah satu pabrik supplier pakaian dalam wanita ke Amerika waktu itu. I can't mention you the brand, tapi ya gitu, melihat puluhan atau ratusan, ribuan mungkin, yang satu itu gue lihat mungkin cuma ratusan ibu-ibu bikin BH. Sekarang sesuatu yang beda lagi. Wah, berapa tahun nge-review gadget nggak pernah lihat pabriknya, baru sekarang. Ini something new for me sih, dan gue di sini juga nggak sendiri kan sama Tama. Jadi ya Tama lebih duluan nih ngelihat dari mulai coba-coba gadget sampai akhirnya ngelihat pabriknya. Jarak gue lebih lama Tam, lebih enak. Tapi kita di sini gue merhatikan ya, gue sama Tama sama-sama ternyata baca Kindle. Nah, gue pengen ngomongin Kindle nanti
Kindle kita beda versi dan beda value dalam menggunakan Kindle. Bedanya apa? Gini. Ini Tama, videografer di tim kita yang udah lama, pasti kalian kalau udah subscribe udah tau lah. Gue mau ngomongin Kindle nih karena kita berdua lagi gue udah on and off sih sama Kindle, jujur aja nggak karena gue menemukan susah baca Tam. Jadi bahwa Kindle itu adalah ya bedanya sama buku mungkin plus minusnya lebih ke arah Kindle itu bisa hold banyak bukunya tanpa jadi nggak berat. Kedua, dia bisa highlight, artinya bisa di save secara kayak distabiloin di buku, atau lo bisa kalau terkoneksi dengan internet lo bisa cari dictionary dan macam-macamnya lagi. Tulisannya bisa digedein kecilin. Dibanding device, dibanding layar, yang pertama banget adalah no distraction. Artinya nggak ada tiba-tiba message muncul yang bikin kita baca jadi keganggu. Betul. Dan layarnya itu nggak kayak terlalu terang kayak smartphone. Artinya itu nggak sakit di mata dan boros baterainya jauh banget, jauh lebih hemat daripada smartphone. Nah itu kelebihannya dibanding smartphone dan dibanding buku biasa. Iya, setuju. Nah masalahnya bukunya juga itu bisa di-download banyak, tapi kebanyakan dari toko Amazon pastinya. Ya. Jadi kalau toko-toko Indonesia, buku-buku Indonesia mungkin jauh lebih jarang. Gua nih ada Kindle Paperwhite 11 Generation. 11 generation. Kalau lo? Ini 7 generation. 7 generation ya? 7 generation. 11, dan ini gue bedanya ini layar lebih besar. Layar lebih besar. Ringannya ya beratnya sedikit lebih berat, cuman masih cukup ringan ya untuk dibawa, ya lebih ringan dari handphone lo walaupun lebih besar ya dari handphone kita ya. Betul. Tapi bedanya bukan cuman ini lebih cepat, lebih gede, lebih baru, tapi ini lebih canggih. Ya. Kenapa Tam? Jadi di Kindle 7 generation yang gue pegang ini sebenarnya dalamnya bukan Amazon. Tuh kan. Terus? Ya, jadi nggak ada Amazon di dalam Kindle ini. Nggak ada Jadi Amazon. Dihilangin. Karena kalau nggak salah juga ada banyak orang yang udah punya Kindle seri lama itu deactivate sama Amazon, Mas. Nah itu alasannya kenapa orang-orang pengen istilahnya modding. Ya. Ini kayak zaman dulu iPhone di jailbreak. Betul. Android bikin mod baru, launcher baru lah, macam-macam gitu. Di root, terus sebenarnya cukup teknis banget untuk installnya, tapi banyak banget kelebihannya yang bisa kita rasain, termasuk yang sekarang lagi gue pakai adalah AI. Jadi kita bisa nge-highlight teks, kita bisa translate ke Indonesia, atau kita bisa simplify, atau kita cari historical story-nya, Mas. Base-nya apa? Base-nya apanya, Mas? Apa LLM-nya lari kemana? Oh, LLM-nya di DeepSeek. DeepSeek. Yes. Nah, jadi kalau gue itu cuma bisa connect ke internet, kayak ada Wikipedia-nya, ada translate-nya itu bisa juga, highlight dan save gitu, cloud. Jadi kayak gue buka di Kindle lain, di akun lain itu bisa. Tapi dia lebih AI, bisa summarize, bisa macam-macam lagi. Summarize. Nah, kalau yang kayak Kindle yang Amazon itu translate-nya dari other language ke English only, Mas. Ya. Kalau pakai AI kita enaknya bisa bahasa Indonesia gitu. Nge-prompt-nya juga bahasa Indonesia. Nah, di Kindle yang gue pegang ini juga selain kita bisa resize teks, plus kita juga bisa baca secara landscape atau horizontal, dan juga bisa jadi 2 kolom. Yang menarik juga nih, ada custom sleep screen. Jadi kalau misalnya kebanyakan Kindle itu special offer, di mana lock screen-nya itu iklan isinya. Nah, di sini kita bisa ubah sendiri sleep screen-nya. Ada cover bukunya, ada status bukunya, ada progres membaca kita sudah sampai mana. Dan yang menarik lagi adalah kita bisa atur lock screen-nya dengan gambar-gambar dari internet. Jadi kita download, kita taruh di sini. Lucu banget sih. Ya, lumayan lah buat personalisasi. Nah, masalah legalitasnya gimana nih? Sebenarnya kita bisa beli PDF atau ebook di toko-toko lain gitu. Ya, jadi kita downloadnya bentuk PDF. Betul. Jadi masih bisa secara legal ya. Secara legal masih Actually, bisa. Kepada penulisnya duit tetap masuk. Yes. Kita beli PDF dari buku dia misalnya. Betul. Nah, yang illegal adalah bukan bagian moddingnya. Yaitu lo beli buku atau beli PDF secara ya illegal, yaitu duitnya nggak pernah nyampe ke authornya. Ya gitu ya. Atau cuman kayak fotokopi buku lah gitu. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Nah, kalau lo mau tahu tentang cara modnya, itu Tama bisa bikin videonya kalau rame di kolom komentar mungkin. Kalian lebih prefer apa? Baca di Kindle, baca di buku biasa, atau baca di smartphone? Karena Kindle apps juga ada di Android dan iOS. Atau lo nggak suka baca?
Kalau gue jujur aja ya soal baca ini, gue susah banget. Baca tuh harus dipaksain. Gue nonton dokumenter lebih senang buat belajar atau nonton YouTube karena pendek. Satu lagi gue denger podcast kalau mau lebih deep juga bisa sambil ngapa-ngapain. Tapi baca itu kayak harus dipaksain. Ini Kindle adalah salah satu usaha gue, tapi kalau ada tips lain silahkan. Nah, lo gimana tentang baca? Dan ya baca itu justru memang yang pengen dikejar tahun ini sih mas sebenarnya. Pengen lebih banyak baca karena tahun lalu udah ada rencana untuk membaca 1 buku tapi belum selesai. Susahnya adalah bawa buku yang fisik. Pertama itu fisik susah dibawa, gede. Terus juga kalau kena air jadi kayak ya bisa robek segala macem kayak gitu. Kita sharing apa yang kita baca sekarang dan kalian juga bisa tulis juga kalau mau nulis lagi suruh baca apa. Gue lagi baca Stolen Focus tentang cara mengembalikan fokus kita yang terdistraksi dengan segala gadget dan macam-macamnya. Dan ini ironis sekali ya dengan membaca untuk kayak membaca panduan biar bisa fokus baca. Ya betul. Nah, harus baca panduannya. Nah, lo lagi baca apa? Sekarang lagi baca The Creative Act, A Way of Being dari Rick Rubin. Ini ngejelasin tentang kalau lo seorang artis atau kreator gitu, dibantu untuk mikir bahwa gak penting kata orang apa gitu. Kita berkarya seperti anak kecil kayak dulu kita kalau punya ide langsung dituangin ke kanvas. Yang menarik adalah ide itu jadi bukan orang yang mencari ide, tapi ide yang mencari orang untuk dieksekusi. Itu yang menarik. Itu seperti kata-katanya di Lestari di podcastnya 3 Days of Lunch waktu itu. Ide itu datang, tinggal kita mau ngolah apa enggak. Nah, kita mau ngapain sama ide itu? Ide itu pasti datang. Menurut kalian gimana? Nah, ya udah, terus saja malam ini gue sama Tama mau dinner dulu, lanjut dinner sama HP dan tim dan besok ke pabriknya. Oke. Itu udah saya dinner sama HP sama media. Kenapa tuh di sini semuanya tuh di Garden Bay. Jadi besok akan visit factory sama peresmiannya dan apa malamnya kita closing aja ya di ada Winky. Selamat pagi. Sekarang jam 8 lewat, berarti jam 9. Kita di Hotel Aston Batam Residence and Hotel. Habis makan ini, kita lanjut langsung ke check out. Habis itu kita langsung ke pabriknya. Makan apa aja? Tadi udah makan nasi lemak. Sorry. Taruh. Kenapa itu bunyi? Bunyi apa? Bunyi apa tadi? Alarm lo set berapa setiap pagi? Berapa alarm nyala biar lo bangun? Kita lihat. Dari mana? Jam berapa? 3? Dari jam 3, 4, 5, 5.30, 5.30, 6.15, 7, 30. Jadi 20 ada. Ada. Biar bangun aja. Biasanya bangun di alarm ke berapa? Jam berapa? Yang benar-benar akhirnya bangun? Biasanya kalau working days tuh kan jam 9 harusnya kerja. Jam 7 biasanya bangun. Biasanya bangun jam 7. Harusnya jam 6, tapi akhirnya jam 7. Akhirnya jam 7. Kuning banget ya harusnya, kuning ya. Oke, kita lanjutkan dengan posisi berikutnya. Sampai akhir nanti kita akan lakukan pengujian apakah kondisi unit masih bisa berfungsi baik atau tidak. Udah, bajunya boleh lepas. Mau sekarang lepas. Karena tiba-tiba hujan.
gorengan semua. Sayurnya dikit. Udah selesai kerjaannya. Sekarang kita mau ngopi bentar terus ke airport. Pulang. Gelas kaca itu kita pilih jadi kayak sedikit ngambil inspirasi kayak minum wine. Di sini tuh kita nemuin kayak aromanya tuh lebih rich, lebih wangi. Nah, sedangkan kalau untuk rasanya itu lebih low, lebih soft banget. Oh, lebih Soft banget kayak gitu. Silakan Bang, cobain dulu. Beda atau enggak? Ya. Coba ya. Kita takut gimana kayak nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Gimana tanda sini? Kopi. Iya, ini lebih bold. Tapi ngerasain beda? Atau sedikit banget? Sedikit banget gitu ya. Gimana Mas? Kata Mas? Wah, too short to tell. Tapi I underestimated. Coffee shopnya enak, makanannya ada seafoodnya enak, walaupun tempatnya agak bau. Tapi enak makanannya. So 2 minggu lagi gue mau datang lagi ke sini untuk ngecek lagi apa yang bisa gue explore selain tadi.